Ibu mau apa? Nak, boleh ibu minta sedikit? Ini. Rendra adalah pemuda ambisius yang hidupnya terlihat sukses, kerja bagus, penampilan rapi, dan masa depan cerah. Tapi ia menyimpan luka paling dalam, ditinggalkan sejak kecil tanpa tahu siapa ibu kandungnya. Suatu malam, di lampu merah kota, ia bertemu pengemis tua bernama Bu Marni. Ada sesuatu yang membuat Rendra gelisah. Tatapan Bu Marni terasa, seperti rumah yang pernah hilang. Rendra awalnya menolak perasaan itu. Tapi kejadian demi kejadian membuat hidupnya runtuh pelan-pelan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, ayo tulis dulu asal daerah kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe supaya channel Pelita Hidup bisa terus berkembang dan menghadirkan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Semoga kalian yang sudah mendukung selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dikabulkan semua keinginannya. Amin ya robbal alamin. Malam itu jalanan kota masih basah oleh sisa hujan. Lampu kendaraan memantul di aspal, membuat setiap perempatan tampak seperti panggung yang ramai namun dingin. Rendra mengemudi pulang dalam diam. Tangannya menggenggam setir kuat, bukan karena takut, tapi karena dadanya penuh tekanan. Seharian ia ditekan target kerja. Di rumah pun tak pernah ada kehangatan, hanya rutinitas yang rapi dan hening. Saat mendekati lampu merah, Rendra berhenti di barisan depan. Di depan mobilnya, seorang pengemis perempuan tua berjalan pelan dari mobil ke mobil. Kerudungnya lusuh, pakaiannya basah, tangannya menggenggam beberapa receh, dan wajahnya terlihat lelah seperti menahan sakit yang lama. Rendra tidak berniat membuka jendela. Namun tiba-tiba perempuan itu terpeleset. Kantong plastiknya jatuh. Receh berhamburan ke jalan. Perempuan itu langsung berjongkok panik, memungut satu demi satu. Sementara lampu kuning menyala sebentar. Tanda kendaraan lain sebentar lagi melaju. Dari arah kanan, sebuah mobil melintas agak cepat. Rendra membeku sepersekian detik, lalu membuka pintu dan berlari. Ia menarik lengan perempuan tua itu ke pinggir jalan. Tepat saat mobil melintas di belakang mereka dengan suara ban mendecit. Perempuan itu terdiam. Napasnya tersengal. Rendra ikut terdiam, lalu berkata ketus untuk menutupi gelisahnya. Bu, kalau cari uang jangan di jalan. Mau mati? Perempuan tua itu tidak membalas. Ia hanya menatap Rendra lama, seolah wajah itu bukan wajah orang asing. Rendra memungut receh yang tersisa lalu menyerahkannya. Ini, ambil. Jangan bikin orang repot. Perempuan itu menggenggam receh itu dengan tangan gemetar. Tatapannya tidak meminta iba, tapi seperti menahan rindu yang terlalu berat. Lalu ia berkata lirih, penuh luka. Nak. Rendra menoleh, keningnya berkerut. Perempuan itu melanjutkan. Kamu jangan keras ke hidup. Hidup sudah keras ke kita. Kalimat itu menghantam Rendra tanpa alasan yang ia pahami. Dadanya seperti ditarik kenangan yang tidak ia ingat. Rendra buru-buru kembali ke mobil, menutup pintu, dan menunggu lampu hijau. Saat lampu hijau menyala, ia melaju. Namun baru beberapa meter, dari kaca spion, Rendra melihat perempuan itu melangkah mengejar beberapa langkah. Mulutnya bergerak. Lalu ia berteriak dengan suara pecah. Ren! Rendra menginjak rem mendadak. Klakson panjang terdengar dari belakang. Tapi Rendra hanya menoleh ke spion. Jantungnya berdebar keras. Perempuan tua itu menatapnya seolah baru menemukan sesuatu yang hilang selama bertahun-tahun. Rendra membuka jendela sedikit. Kamu panggil siapa, Bu? Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya menatap. Lalu bibirnya bergerak pelan, seperti doa yang terluka. Rendra. Rendra menutup jendela cepat dan melaju lagi. Tapi suara itu menempel di kepalanya sepanjang jalan pulang. Sesampainya di rumah, Rendra masuk tanpa banyak suara. Ia langsung menuju kamar, membuka laci meja, dan mengambil amplop coklat yang sudah lama ia simpan. Di dalamnya ada foto bayi dan sebuah kalung kecil. Rendra menahan napas saat melihat ukiran di liontin itu. REN. Kalung itu dulu pernah ada di lehernya.
Tapi kalung itu hilang sejak ia kecil. Rendra menggenggamnya erat, sampai telapak tangannya terasa sakit. Pada saat yang sama, dari luar kamar terdengar langkah kaki pelan. Berhenti tepat di depan pintunya. Tidak mengetuk, tidak masuk, hanya diam. Seolah seseorang berdiri di sana, mendengarkan napas Rendra yang mulai kacau. Malam itu Rendra tidak bisa tidur. Kalung kecil bertuliskan Ren kembali membuat dadanya sesak. Kalung itu dulu ada di lehernya saat kecil, tapi hilang sejak lama. Kini kalung itu seolah menjadi tanda bahwa pertemuannya dengan Bu Marni bukan kebetulan. Pagi harinya, suasana rumah tetap dingin. Pak Dharma membaca koran tanpa banyak bicara. Bu Yuni hanya bertanya seperlunya. Berangkat kerja jam berapa? Tanya Bu Yuni. Seperti biasa, jawab Rendra singkat. Pak Dharma menatap sebentar. Kamu jangan pulang malam terus. Ingat tanggung jawab. Rendra hanya diam. Dalam pikirannya hanya ada satu tujuan. Ia ingin kembali ke lampu merah tempat ia bertemu Bu Marni. Sore itu, Rendra langsung menuju perempatan yang sama. Lampu merah menyala, kendaraan berhenti, namun Bu Marni tidak terlihat. Rendra memutar balik beberapa kali, sampai akhirnya parkir dan turun. Ia bertanya kepada tukang parkir yang duduk dekat trotoar. Pak, biasanya ada pengemis perempuan tua di sini. Namanya Bu Marni. Kerudungnya lusuh. Tukang parkir terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Bu Marni kadang ada, kadang enggak. Kalau lagi sakit, dia enggak turun. Sakit apa? Tanya Rendra. Kurang tahu, tapi dia sering menggigil. Kadang muntah juga. Rendra menelan ludah. Dia tidur di mana biasanya? Tukang parkir menunjuk arah jalan kecil. Dekat rel kereta. Belakang warung kopi tutup. Tapi hati-hati, Mas. Tempatnya nggak aman. Rendra langsung pergi. Ia menyusuri jalan sempit yang mulai sepi. Suara kota terasa menjauh. Di beberapa sudut ada orang nongkrong dengan tatapan kosong. Rendra mempercepat langkah. Di belakang warung kopi yang tutup, ia menemukan tumpukan kardus dan kain lusuh. Di situ, Bu Marni duduk memeluk lutut, terlihat lebih rapuh dari kemarin. Rendra berhenti beberapa langkah. Bu Marni, panggilnya. Bu Marni mengangkat kepala pelan. Seolah ia sudah tahu Rendra akan datang. Rendra mengeluarkan uang 100.000 lalu menyodorkannya. Ini, buat makan. Bu Marni menatap uang itu, lalu menatap mata Rendra. Perlahan ia menggeleng. Rendra terkejut. Kok nolak? Bu Marni menjawab pelan. Kalau kamu memberi karena iba, kamu akan lupa besok. Rendra membeku. Bu Marni melanjutkan dengan suara serak. Kalau kamu memberi karena sadar, kamu akan ingat selamanya. Rendra menurunkan tangannya perlahan. Apa maksudnya, Bu? Bu Marni mendekat setengah langkah, menatap wajah Rendra dengan serius. Kamu itu matamu sama. Rendra menegang. Sama siapa? Bu Marni belum sempat menjawab. Tiba-tiba suara motor berhenti di ujung gang. Dua pria berdiri di sana, menatap ke arah mereka. Tatapannya tajam dan tidak bersahabat. Salah satu pria bersiul pelan. Bu Marni, ada tamu ya? Wajah Bu Marni langsung pucat. Tubuhnya kaku. Tangannya gemetar. Rendra refleks maju setengah langkah. Berdiri di depan Bu Marni. Saya cuma ngobrol, kata Rendra dingin. Pria itu tertawa pendek. Ngobrol sama pengemis? Mas cari apa sih? Bu Marni menarik ujung baju Rendra pelan, seperti memohon agar ia pergi. Namun Rendra tetap berdiri. Pergi, ucap Rendra tegas. Dua pria itu saling pandang. Salah satunya mendekat sedikit lalu mengancam. Mas, jangan sok jago. Ini wilayah kami. Rendra menatap tanpa gentar. Pria itu akhirnya mundur. Tapi sebelum pergi ia menoleh lagi sambil menyeringai. Kami lihat dulu. Mas pulang aja. Mereka pergi pelan, meninggalkan rasa dingin yang mengendap di udara. Setelah mereka hilang, Bu Marni menatap Rendra dengan mata yang mulai basah.
Kamu jangan kesini lagi, ucapnya cepat. Rendra mengerutkan dahi. Kenapa? Bu Marni menggeleng keras, ketakutan. Kalau mereka tahu kamu siapa, kamu habis. Rendra terpaku. Kalimat itu terasa lebih tajam daripada ancaman dua pria tadi. Bu Marni mundur setengah langkah lagi. Suaranya nyaris pecah. Kamu pulang. Jangan ulangi kesalahan orang yang melahirkanmu. Lalu Bu Marni masuk ke balik seng dan kain lusuh, menghilang dalam gelap. Rendra berdiri kaku sendirian. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar satu hal yang membuat dadanya semakin sesak. Bu Marni bukan sekadar pengemis. Bu Marni sedang bersembunyi. Dan ada orang yang tidak ingin Rendra mengenalnya. Rendra pulang malam itu dengan kepala penuh. Kalimat Bu Marni terus berputar di pikirannya. Jangan ulangi kesalahan orang yang melahirkanmu. Bu Marni mengenalnya. Bu Marni menyebut namanya tanpa ragu. Dan yang paling aneh, Bu Marni menolak uang 100.000 seakan uang bukan hal yang ia cari. Di dalam mobil, Rendra teringat tatapan dua pria di gang. Mereka bukan orang biasa. Tatapan mereka seperti penjaga. Seolah Bu Marni adalah rahasia yang tidak boleh disentuh siapapun. Sampai rumah, Rendra langsung masuk kamar, mengunci pintu, lalu mengambil kalung kecil bertuliskan Ren dari dompetnya. Ia menatap ukiran itu lama. Dinginnya logam terasa seperti membawa ingatan lama yang tidak mau muncul. Ia mencoba mengingat masa kecilnya. Yang muncul hanya potongan pendek. Ia kecil, ada suara bertengkar, ada tangis perempuan, ada benda jatuh, lalu gelap. Rendra lalu membuka kotak foto lama. Di dalamnya ada foto masa kecil yang terlihat rapi, seperti keluarga yang selalu ingin tampak sempurna. Namun satu foto membuat Rendra terpaku. Di foto itu, Rendra kecil memakai kalung Ren di lehernya. Dadanya menekan. Kalau kalung itu dulu miliknya, kenapa hilang? Dan kenapa sekarang ada Bu Marni yang seolah punya hubungan dengan kalung itu? Rendra mengambil ponsel dan mengirim pesan ke sahabatnya. Raka, aku butuh bantuan. Besok ketemu. Jangan tanya sekarang. Raka membalas cepat. Oke, tapi ini tentang apa? Kamu jarang begini. Rendra tidak menjawab. Malam itu ia sempat tertidur. Lalu terbangun dengan napas memburu karena mimpi. Dalam mimpi itu ada tangan perempuan yang hangat menggenggamnya. Lalu suara laki-laki keras. Tangis pecah. Dan kalung Ren seperti ditarik paksa dari lehernya. Pagi buta. Rendra berangkat bukan untuk kerja. Ia kembali ke belakang warung kopi dekat rel tempat Bu Marni biasa tidur. Ia takut terlambat. Namun saat sampai, tempat itu kosong. Kardus dan kain lusuh masih ada. Tapi Bu Marni hilang. Rendra mencari ke sekitar. Lalu bertanya pada seorang ibu yang sedang menyapu dekat warung kecil. Bu Marni tadi ada? Ibu itu mengangguk pelan. Tadi subuh masih ada. Tapi ada mobil hitam berhenti. 2 orang turun. Bu Marni kelihatan ketakutan. Habis itu dibawa. Darah Rendra terasa dingin. Dibawa kemana? Ibu itu menggeleng. Saya nggak tahu. Tapi sebelum pergi Bu Marni jatuhin sesuatu. Kayaknya sengaja. Rendra langsung menahan napas. Jatuhin apa, Bu? Ibu itu menunjuk dekat selokan. Di sana. Rendra berlari kecil, jongkok di dekat got. Lalu menemukan plastik tipis kusut terselip batu. Ia membukanya pelan. Tubuhnya langsung kaku. Di dalam plastik itu ada kalung Ren yang lain. Lebih kusam. Lebih tua. Tapi ukirannya sama. Rendra tanpa sadar mengeluarkan kalung Ren yang ia simpan. 1 kalung di tangan kanan. 1 kalung di tangan kiri. 2 kalung dengan ukiran yang sama. Rendra menggenggam keduanya erat. Ini bukan kebetulan. Bu Marni sengaja meninggalkan ini sebagai petunjuk. Saat ia berdiri, ponselnya bergetar. Nomor tidak dikenal. Rendra mengangkat. Halo. Suara laki-laki dingin menyebut namanya tanpa salah. Rendra Pratama. Kamu keras kepala ya? Masih cari perempuan itu? Rendra langsung menegang. Siapa ini? Kamu bawa Bu Marni?
Suara itu tertawa pelan. Orang yang bisa bikin kamu hilang tanpa jejak. Rendra menahan amarahnya. Kalau Bu Marni kenapa-kenapa, kamu yang saya cari. Hening sebentar. Lalu suara itu berkata tenang, seperti mempermainkannya. Kamu mau Bu Marni tetap hidup? Berhenti cari tahu. Dan lupakan lampu merah itu. Telepon terputus. Rendra berdiri membeku. Di tangannya, 2 kalung ren terasa seperti 2 pintu menuju masa lalu yang gelap. Dan mulai hari itu, Rendra sadar. Ini bukan lagi soal rasa penasaran. Ini soal bertahan hidup sambil memburu kebenaran. Rendra berdiri lama di dekat selokan, menatap 2 kalung ren yang kini ada di tangannya. Ancaman di telepon barusan masih terngiang. Orang yang bisa bikin kamu hilang tanpa jejak. Rendra memasukkan kedua kalung itu ke saku dalam jaket, lalu pergi cepat menuju mobil. Ia tidak jadi ke kantor. Ia justru melaju ke kafe kecil tempat ia biasa bertemu Raka. Di sana, Rendra duduk di pojok, napasnya berat. Ia membuka ponsel, menatap foto Bu Marni yang sempat ia ambil diam-diam. Wajahnya buram, tapi mata Bu Marni terlihat jelas. Mata yang seperti menahan rindu dan rasa takut sekaligus. Tak lama, Raka datang dan langsung duduk. Kamu kenapa? Ini serius banget. Rendra tidak menjawab dulu. Ia mengeluarkan 2 kalung ren dan menaruhnya di meja. Raka terkejut. Ini apaan? Kok 2? Bu Marni hilang, jawab Rendra singkat. Dibawa mobil hitam. Dan aku nemu kalung ini ditinggalin dia. Raka menatap Rendra tajam. Bu Marni itu siapa? Pengemis di lampu merah. Dia panggil namaku. Raka tertawa kecil. Tidak percaya. Lah, dia bisa aja tanya orang dulu. Rendra menatap Raka tanpa berkedip. Dia panggil aku Ren. Raka langsung diam. Rendra melanjutkan pelan. Dia juga bilang aku jangan ulangi kesalahan orang yang melahirkan aku. Raka menelan ludah. Kamu curiga dia ibu kandung kamu? Rendra hanya mengangguk. Raka menunjuk kalung itu. Kalau gitu ini tanda apa? Aku punya 1 dari kecil. Dulu hilang. Tadi malam aku nemu di rumah. Sekarang muncul 1 lagi dari Bu Marni. Raka menegang. Berarti ada yang bohong tentang hidup kamu. Dan aku baru aja ditelepon nomor gelap, kata Rendra. Aku diancam supaya berhenti cari dia. Raka menghela napas keras. Kita lapor polisi. Rendra menggeleng. Aku nggak tahu siapa lawan kita. Tapi mereka berani culik orang, dan berani ancam aku. Itu bukan orang kecil. Raka terdiam, lalu berkata pelan. Kalau kamu mau gali masa lalu, satu-satunya pintu ya orang tua angkat kamu. Kalimat itu membuat dada Rendra menegang. Tapi ia tahu, itu benar. Rendra berdiri. Kita ke rumahku. Sekarang. Raka ikut berdiri tanpa banyak tanya. Mereka langsung melaju. Sampai di rumah, Rendra masuk tanpa mengetuk. Bu Yuni sedang merapikan meja makan. Pak Dharma duduk di sofa menonton berita. Bu Yuni kaget. Rendra, kamu kok pulang? Ini jam kerja. Rendra menatap Pak Dharma tajam. Pak, saya mau tanya. Pak Dharma mematikan suara televisi. Tanya apa? Rendra mengeluarkan 1 kalung ren dan meletakkannya di meja. Bunyi logam kecil itu terasa nyaring. Bu Yuni langsung membeku. Wajahnya berubah pucat. Rendra memperhatikan reaksi itu, lalu mengeluarkan kalung kedua dan menaruhnya di samping yang pertama. Bu Yuni mundur 1 langkah. Pak Dharma menatap lama, seperti orang yang baru melihat dosa lamanya muncul kembali. Rendra bicara tegas. Saya ketemu orang yang punya kalung seperti ini. Namanya Bu Marni. Dia panggil saya Ren. Sekarang dia hilang. Siapa Bu Marni? Bu Yuni tergagap. Kamu jangan percaya orang jalanan. Banyak yang cari simpati. Rendra membanting telapak tangan ke meja. Bukan simpati. Dia tahu nama panggilan saya. Suasana rumah mendadak sesak. Rendra menatap Pak Dharma. Pak,
Saya ini siapa sebenarnya? Pak Dharma menarik napas panjang. Matanya turun, seperti akhirnya menyerah. Lalu ia berkata pelan, "Kamu mau dengar yang sebenarnya?" Rendra menegang. Raka ikut tegang di sampingnya. Pak Dharma berkata dengan suara serak, "Dulu kami tidak menemukanmu. Kami menerima kamu." Rendra membeku. Maksudnya? Pak Dharma menutup mata sesaat, lalu menjawab, "Ada yang menitipkan bayi, dan kami dibayar untuk itu." Bu Yuni langsung menangis pelan. Pak Dharma melanjutkan, "Semakin berat. Kami disuruh diam. Dilarang cari tahu asalmu. Dilarang sebut nama ibu kandungmu. Dilarang kembalikan kamu pada siapapun." Rendra merasa kaki seperti kehilangan tenaga. Ia berbisik, hampir tidak keluar suara. "Siapa yang bayar?" Pak Dharma menatap Rendra lama. Lalu ia menjawab pelan, tapi menakutkan. "Orang yang berkuasa, Ren. Orang yang kalau marah, satu keluarga bisa hilang." Rendra berdiri kaku di ruang tengah. 2 kalung Ren masih tergeletak di atas meja, seperti menuntut pengakuan. Kata-kata Pak Dharma barusan terasa seperti palu yang menghancurkan sisa keyakinan Rendra tentang hidupnya. Orang yang berkuasa, Ren. Orang yang kalau marah, satu keluarga bisa hilang. Rendra menatap Pak Dharma tanpa berkedip. "Siapa orang itu?" Pak Dharma menggeleng pelan. "Jangan tanyakan nama." Rendra menahan emosi. Suaranya justru lebih dingin. "Pak sudah ngomong sejauh ini, lalu berhenti di sini." Bu Yuni langsung menyela dengan wajah panik. "Rendra, cukup. Kamu nggak tahu apa yang kamu ganggu." Rendra menoleh tajam ke Bu Yuni. "Bu juga tahu." Bu Yuni tercekat. Tangannya mencengkeram kain lap sampai kusut. Pak Dharma berdiri perlahan, seolah seluruh tubuhnya menanggung beban masa lalu yang baru sekarang meledak. "Dulu saya cuma sopir," ujar Pak Dharma lirih. Rendra terdiam. Pak Dharma melanjutkan, "Sopir pribadi. Saya bawa mobil untuk orang penting. Saya dengar banyak hal." Rendra mengepalkan tangan. "Orang itu siapa?" Pak Dharma menatap Rendra lama. "Namanya jangan kamu sebut di rumah ini. Bahkan tembok pun bisa punya telinga." Raka yang sejak tadi menahan diri akhirnya bicara. Suaranya tegang. "Pak, ini bukan urusan kecil. Bu Marni hilang." Begitu nama Bu Marni disebut, Bu Yuni langsung gemetar lebih keras. "Jangan sebut nama itu," katanya cepat. Rendra maju setengah langkah mendekati Bu Yuni. "Kenapa Bu takut?" Bu Yuni memejamkan mata. Lalu kata-katanya meledak tanpa sengaja. "Kalau kita nggak terima kamu, kamu udah nggak ada di dunia ini." Rendra membeku. "Maksud Bu apa?" Bu Yuni menangis. Suaranya pecah. "Aku tiap tahun mimpi buruk. Aku mimpi ada perempuan berdarah datang ambil kamu." Rendra menahan napas. Di kepalanya, wajah Bu Marni terbayang, rapuh dan ketakutan. Rendra menggenggam salah satu kalung Ren. "Jadi benar, Bu Marni itu ibu kandung saya." Bu Yuni menutup wajahnya. Pak Dharma menunduk. Raka berbisik pelan, "Ya Allah." Rendra menatap keduanya tajam. "Kalian tahu dia dibawa kemana?" Bu Yuni menggeleng cepat. "Demi Allah aku nggak tahu." Pak Dharma akhirnya bicara. "Berat. Bu Marni itu tidak boleh hidup bebas. Dari dulu." Rendra menegang. "Kenapa?" Pak Dharma menjawab pelan. "Karena Bu Marni tahu sesuatu yang bisa menjatuhkan orang itu." Rendra seperti ditelan dingin. Pak Dharma berjalan ke lemari kecil, membuka laci paling bawah, lalu mengeluarkan map plastik tua. Bu Yuni langsung berdiri panik. "Jangan, Pak, jangan buka itu." Pak Dharma menatapnya. Sudah terlambat. Map itu dibuka. Beberapa dokumen lama keluar. Rendra menemukan surat serah terima bayi. Nama bayi tertulis jelas. Rendra Pratama. Di bawahnya ada tanda tangan Pak Dharma, tanda tangan Bu Yuni, dan satu tanda tangan lain yang membuat Rendra terasa pingsan berdiri. "Haji,
Rendra mengangkat kertas itu. Itu siapa? Pak Dharma menelan ludah, lalu menjawab sangat pelan. Hendra Wibisana. Rendra mengenal nama itu. Semua orang mengenal nama itu. Pengusaha besar yang selama ini terlihat mulia di mata publik. Rendra tertawa kecil. Pahit. Jadi hidup saya dibeli. Pak Dharma tidak membantah. Rendra menatap Pak Dharma lagi. Pak masih punya kontak orang dalam. Pak Dharma menggeleng. Tidak. Rendra mendesak. Satu pintu masuk saja. Pak Dharma ragu. Lalu akhirnya menyerah. Dulu ada kepala keamanan. Dia yang bereskan orang yang ganggu. Namanya Ragil. Rendra mengulang pelan. Ragil. Bu Yuni menangis lalu memegang lengan Rendra. Rendra jangan. Ibu mohon. Kamu mau mati. Rendra menatap Bu Yuni sebentar. Lalu melepaskan tangannya pelan. Aku harus tahu. Rendra melangkah menuju pintu. Namun sebelum gagang pintu disentuh, terdengar suara pagar depan dibuka. Pak Dharma menoleh ke jendela. Wajahnya pucat. Itu mereka. Di luar terdengar 2 mobil berhenti. Lalu langkah kaki pelan, teratur, tenang. Langkah orang yang tidak pernah takut. Ketukan terdengar di pintu utama. Tok tok tok. Tidak keras, tapi cukup membuat rumah terasa terkunci. Suara laki-laki terdengar sopan, namun dingin. Selamat sore. Kami mau bicara sebentar dengan Rendra Pratama. Ketukan pintu itu terdengar pelan, tapi rasanya seperti palu yang memukul dada. Tok tok tok. Suara laki-laki dari luar terdengar sopan, namun dingin. Selamat sore. Kami mau bicara sebentar dengan Rendra Pratama. Rendra menahan napas. Pak Dharma mengintip dari sela gorden dan wajahnya langsung pucat. Itu mereka, bisik Pak Dharma. Bu Yuni menutup mulutnya. Nyaris menangis. Jangan buka pintu. Rendra berdiri tepat di belakang pintu, menatap gagangnya seolah itu pemicu ledakan. Raka berdiri di belakang Rendra, tegang. Rendra bertanya tanpa membuka. Siapa? Jawaban dari luar terdengar halus. Kami dari pihak yang dulu pernah membantu keluarga ini. Pak Dharma mengangguk pelan pada Rendra. Itu benar. Rendra membuka pintu sedikit. Di luar berdiri 2 pria rapi. Wajahnya tenang dan terlalu percaya diri. Di belakang mereka terparkir mobil hitam. Salah satunya tersenyum tipis. Mas Rendra ya? Iya, jawab Rendra datar. Pria itu berkata, masih dengan suara ramah palsu. Mas, hidup Mas selama ini nyaman. Kerja aman. Keluarga aman. Rendra menatap tajam. Itu pesan siapa? Pria itu menghela napas kecil. Mas enggak perlu tahu. Cukup patuhi saja. Pria itu lalu mengeluarkan amplop putih, menyodorkan lewat celah pintu. Ini buat Mas Rendra. Biar Mas ingat. Bu Yuni berbisik panik dari belakang. Ren jangan diterima. Rendra tetap mengambil amplop itu. Pria itu langsung melanjutkan. Suaranya kini lebih tajam meski tetap tenang. Berhenti cari Bu Marni. Berhenti cari Ragil. Berhenti cari masa lalu. Rendra menahan emosi. Kalau saya nggak berhenti. Pria itu mendekat sedikit. Seperti sedang menekan leher tanpa menyentuh. Kalau Mas nggak berhenti, bukan cuma Mas yang kena. Ia melirik ke dalam rumah, ke arah Pak Dharma dan Bu Yuni. Orang rumah juga bisa hilang. Raka maju setengah langkah, tapi Rendra menahan dengan tangannya. Rendra menatap tajam. Bu Marni ada di mana? Pria itu tersenyum kecil. Itu bukan urusan Mas. Bu Marni aman kalau Mas diam. Rendra berkata pelan tapi menghantam. Dia ibu saya. Senyum pria itu meredup sebentar. Mas, jangan bilang kata itu sembarangan. Setelah itu mereka mundur, masuk ke mobil hitam, lalu pergi begitu saja. Seolah kedatangan mereka cuma formalitas sebelum bencana. Rendra menutup pintu dan mengunci. Tangannya menggenggam amplop itu erat. Raka menatap. Itu apa? Rendra merobek amplop perlahan.
Di dalamnya ada foto hitam putih. Bu Marni saat muda, sedang menggendong bayi kecil. Bayi itu memakai kalung Ren. Rendra hampir jatuh. Namun yang paling menakutkan, di belakang Bu Marni berdiri seorang laki-laki. Wajahnya sengaja dihitamkan, tapi jam tangannya terlihat jelas. Jam tangan itu pernah Rendra lihat. Di rumah ini, dalam foto lama Pak Dharma. Rendra menoleh pelan ke Pak Dharma. "Pak, siapa laki-laki itu?" Pak Dharma menutup mata. Napasnya berat. Itu foto yang seharusnya tidak ada lagi. Rendra mengepalkan foto itu. Ini bukan cuma bukti. Ini ancaman. Rendra membawa foto dan dokumen ke kamar. Mengunci pintu. Ia memasukkan semua ke tas, termasuk 2 kalung Ren. Raka bertanya pelan. "Kamu mau kemana?" Rendra menatap lurus. Wajahnya dingin. "Cari Ragil." Malam itu Rendra tidak tidur. Ia duduk di tepi ranjang. Tas berisi dokumen dan 2 kalung Ren berada di kakinya. Di luar kamar, rumah terasa gelisah. Bu Yuni mondar-mandir sambil menahan tangis. Pak Dharma menonton televisi tanpa benar-benar melihat. Raka duduk di kursi, memandang Rendra lama. "Kamu yakin mau cari Ragil malam ini?" tanya Raka. Rendra mengangguk pelan. "Kalau Bu Marni masih hidup, waktunya sedikit." Raka menghela napas. "Kita butuh informasi dulu. Ragil itu bukan orang yang bisa kamu datangi cuma dengan nekat." "Aku tahu," jawab Rendra datar. Saat Rendra membuka pintu kamar, Bu Yuni langsung berdiri di depan lorong. Matanya merah. "Ren, jangan pergi." Rendra menatapnya sebentar. "Bu, saya cuma mau tahu kenapa ibu kandung saya diperlakukan seperti buronan." Bu Yuni menangis dan menggeleng. "Aku nggak sanggup kehilangan kamu." Rendra menahan emosi. "Kalau begitu jawab satu pertanyaan. Dulu Bu pernah ambil kalung Ren dari leher saya. Kenapa?" Bu Yuni membeku. Dari ruang tengah terdengar suara Pak Dharma berat. "Bu Yuni." Bu Yuni menunduk dan hanya menangis. Rendra tidak memaksa lagi. Ia melangkah pergi bersama Raka. Di dalam mobil, Raka menghubungi kenalan lamanya. Beberapa menit kemudian, ponselnya bergetar. Raka mendengarkan sebentar lalu menutup telepon. "Ada yang tahu Ragil biasa muncul. Gudang tua dekat pelabuhan," kata Raka. Rendra langsung menekan gas. Mobil melaju meninggalkan pusat kota menuju kawasan pelabuhan yang gelap dan keras. Bau laut bercampur solar menyengat. Truk-truk besar hilir mudik. Orang-orang menatap curiga pada siapapun yang terlihat asing. Mereka parkir agak jauh dan berjalan ke gudang tua. Bangunannya kusam. Pintunya setengah terbuka seperti mulut raksasa yang menunggu mangsa. Di salah satu pintu belakang, ada pria besar berjaga. Tatapannya tajam. "Stop. Mau apa?" Rendra menjawab tenang. "Saya cari Pak Ragil." Sekejap, tatapan penjaga berubah. "Siapa yang suruh kamu sebut nama itu?" "Saya cuma mau bicara." "Di sini nggak ada Ragil." Rendra tetap berdiri. "Saya tahu dia ada." Penjaga itu tertawa kecil, merendahkan. "Kamu anak kota yang sok berani." Raka mencoba menenangkan. "Bang, urusan keluarga." Penjaga menolak, tapi Rendra tidak mundur. Ia bahkan menahan napas saat pria itu berbisik dingin. "Orang yang kamu cari bisa bikin kamu hilang di laut." Rendra menatap tanpa gentar. "Aku sudah diancam hal yang sama." Penjaga itu menyeringai, lalu bertanya rendah. "Nama belakang kamu siapa?" Rendra diam. Namun Raka menjawab refleks. "Dia Rendra Pratama." Udara mendadak berubah. Penjaga itu membeku sebentar. Lalu mundur cepat seperti baru saja menyentuh api. "Pratama," gumamnya. Ia menelan ludah, lalu menunjuk pintu gudang. "Tunggu di situ. Jangan banyak gerak." Rendra dan Raka masuk beberapa langkah. Gudang itu gelap. Hanya lampu kuning redup yang bergoyang pelan. Suara orang bicara samar terdengar dari dalam. Bau logam dan oli memenuhi udara. Tak lama,
Terdengar langkah kaki berat dari kegelapan. Seseorang muncul. Pria paruh baya, rambut cepak, wajah keras, mata tajam yang tidak punya belas kasihan. Pria itu berhenti di bawah lampu. Siapa yang cari saya? Rendra maju satu langkah. Saya Rendra. Pria itu menyipit. Kamu Rendra yang mana? Rendra mengeluarkan kalung Ren, memperlihatkannya. Saya yang punya ini. Mata pria itu langsung berubah. Ia menatap kalung itu lama, lalu menatap wajah Rendra seolah melihat masa lalu yang bangkit hidup. Kemudian suaranya keluar pelan, mengerikan. Anaknya Marni. Rendra membeku. Raka menatap Rendra dengan wajah tegang. Ragil melangkah lebih dekat, lalu berbisik seperti orang melihat hantu. Allah! Rendra menahan napas dan langsung menekan. Bu Marni di mana? Ragil tidak menjawab cepat. Tatapannya tajam, penuh perhitungan. Lalu ia berkata dingin. Kamu seharusnya nggak datang. Rendra mengepalkan kalung itu. Tapi saya sudah datang. Dan saya nggak akan pulang tanpa jawaban. Ragil memberi isyarat kecil. Dua pria lain keluar dari gelap dan berdiri di belakang Rendra dan Raka. Raka menegang. Ren. Rendra tidak bergerak sedikit pun. Ragil mendekat, lalu berkata sangat pelan. Bu Marni masih hidup. Dada Rendra terasa seperti diremas dan dilepas sekaligus. Ragil melanjutkan, suaranya mematikan. Tapi kalau kamu salah langkah sedikit saja, kamu nggak akan pernah lihat dia lagi. Rendra menahan napas saat Ragil berkata, Bu Marni masih hidup. Kalimat itu seharusnya melegakan, tapi terdengar seperti ancaman. Kalau begitu bawa saya ke dia, kata Rendra. Ragil menyeringai. Kamu berani? Atau bodoh? Raka ikut bicara, mencoba tenang. Pak Ragil, kita cuma mau pastiin Bu Marni selamat. Ragil melirik tajam. Kamu siapa? Saya temannya Rendra. Ragil mengangguk pelan, lalu menatap Rendra lama. Kamu tahu kenapa saya masih mau ketemu kamu? Karena wajah kamu bikin saya capek. Wajah kamu ngingetin saya pada hari yang seharusnya sudah terkubur. Rendra tidak mundur. Bu Marni di mana? Ragil memberi isyarat kecil. Dua anak buahnya maju setengah langkah. Kalau kamu salah gerak, temanmu hilang duluan, kata Ragil datar. Rendra menahan emosi. Apa maumu? Ragil tersenyum. Nah, itu baru pertanyaan pintar. Ia minum pelan seolah waktu miliknya, lalu berkata, kamu ini anak yang seharusnya nggak jadi masalah. Karena saya anak Bu Marni. Bukan cuma itu, jawab Ragil. Karena kamu anak yang bisa bikin semua orang panik. Rendra menekan. Kamu kerja buat Hendra Wibisana. Tatapan Ragil membeku. Jangan sebut nama itu sembarangan. Rendra mengangguk tipis. Jadi benar. Ragil mendekat sedikit. Kamu pikir dunia ini adil. Kamu pikir punya bukti berarti menang. Kamu salah. Yang menang itu yang punya kuasa. Rendra menatap tajam. Kalau kamu setia, harusnya kamu sudah habisi Bu Marni. Ragil tersenyum miring. Karena saya bukan pembunuh bodoh. Bu Marni itu kartu. Kartu. Ragil mengangguk. Buat menahan kamu. Buat pancing kamu. Rendra membeku. Lalu berkata dingin. Kamu mainin saya. Ragil menjawab tanpa rasa bersalah. Iya. Raka berbisik ke Rendra. Ren, ini jebakan. Rendra hanya menjawab pelan. Aku tahu. Rendra menatap Ragil. Apa syaratmu? Ragil menatap kalung Ren di tangan Rendra. Kalung itu tanda. Dulu Bu Marni bikin dua. Satu di leher kamu, satu dia simpan. Supaya kalau kamu hilang, dia punya bukti kamu pernah ada. Rendra berbisik tanpa sadar. Jadi dia nunggu saya. Ragil menyeringai. Bertahun-tahun dia hidup cuma untuk nunggu kamu cukup besar buat cari dia. Rendra menelan ludah. Kenapa dia jadi pengemis? Ragil menjawab dingin. Karena dulu dia ditinggal hidup.
Dan yang ninggalin bukan cuma orang, tapi sistem. Rendra mengepalkan tangan. Terus, saya harus kemana? Ragil menunjuk pintu. Ikut saya. Raka langsung menolak. Kita ikut. Ragil menoleh cepat. Bukan kamu. Cuma Rendra. Raka emosi. Kamu bisa bunuh dia. Ragil tersenyum tipis. Kalau saya mau bunuh, sudah dari tadi. Rendra menatap Raka. Aku harus ikut. Raka menahan napas. Kalau kamu masuk perangkap, minimal aku tahu jejaknya. Rendra diam-diam mengirim lokasi live ke Raka lewat ponsel. Ragil melihat gerakan itu, tapi membiarkannya. Itu justru terasa lebih menakutkan. Ragil membawa Rendra menuju mobil hitam. Raka menatap Rendra keras. Jangan main pahlawan. Aku nggak punya pilihan. Raka berbisik. Kalau kamu nggak balik, aku bakar kota ini cari kamu. Rendra masuk mobil. Pintu ditutup. Seperti palang besi yang mengunci nasib. Mobil melaju melewati jalan pelabuhan menuju area industri. Rendra mencoba menghafal rute, tapi Ragil berkata pelan. Nggak usah hafalin jalan. Kamu nggak akan bisa pulang lewat jalan yang sama. Mobil melewati gerbang tinggi dengan penjaga bersenjata dan kamera CCTV di tiap sudut. Mereka berhenti di depan bangunan tua bertingkat 2 seperti kantor mati. Ragil membuka pintu mobil. Turun. Rendra turun pelan. Bau besi karat dan tanah lembab menyergap. Ragil berjalan ke pintu bangunan. Kamu mau ketemu Bu Marni. Dengar aturan saya. Apa? Di dalam kamu lihat apapun. Dengar apapun. Jangan teriak. Jangan melawan. Jangan sok benar. Rendra menatapnya. Kalau saya langgar. Ragil mendekat dan berbisik tajam. Kalau kamu gagal jaga diri, Bu Marni mati malam ini. Ragil mengetuk pintu dengan pola khusus. Pintu dibuka dari dalam. Lorong gelap menyambut mereka. Dan begitu pintu tertutup di belakang, Rendra sadar ia baru saja masuk ke tempat yang disembunyikan dari dunia. Tempat Bu Marni mungkin masih hidup. Atau sudah dibuat hilang selamanya. Pintu tertutup pelan di belakang Rendra. Klik. Kunci berputar. Lorong sempit menyambutnya. Lampu kuning redup menggantung di atas kepala. Dinding lembab, bau karat dan tanah basah menusuk. Ragil berjalan di depan tanpa tergesa. 2 anak buahnya mengikuti di belakang Rendra, cukup dekat untuk memastikan ia tidak bertindak bodoh. Ragil berhenti dan menoleh. Ingat aturan saya. Rendra mengangguk singkat. Jangan teriak. Jangan melawan. Jangan sok benar. Kata Ragil dingin. Kamu cuma lihat dan dengar. Rendra menatap tajam. Setelah itu saya ketemu Bu Marni. Ragil menyeringai. Kalau kamu masih layak. Mereka melanjutkan langkah. Lorong bercabang. Ragil memilih kanan. Beberapa pintu besi dilewati. Di balik pintu terdengar batuk, rintihan, juga tawa lirih yang membuat bulu kuduk berdiri. Rendra menelan ludah. Ini bukan kantor tua. Ini tempat menahan manusia. Di ujung lorong, Ragil berhenti di depan pintu besi lebih tebal. Ia mengetuk pelan dengan pola. Tok tok, tok. Pintu dibuka oleh seorang pria tua berwajah kusut. Matanya tidak berani menatap Rendra, hanya tunduk pada Ragil. Ragil berkata singkat. Siapkan. Pria tua itu mengangguk. Siap, Pak. Rendra dibawa masuk ke ruangan yang lebih terang. Ada meja besi, kursi, lemari obat, dan wastafel yang menetes terus. Tik-tik-tik, seperti menghitung waktu. Rendra duduk setelah Ragil menunjuk kursi. Duduk. Ragil mengeluarkan map tipis dan menaruhnya di atas meja. Ini masalah lama. Kamu cuma sisa bara yang belum padam, kata Ragil. Rendra menatap tajam. Kamu takut sama saya? Ragil tersenyum kecil. Saya cuma benci kejutan. Ragil membuka map itu dan mengeluarkan foto yang masih baru. Rendra menatap foto itu dan seluruh tubuhnya dingin. Bu Marni terikat di kursi. Wajahnya lebam, bibirnya pecah, tapi matanya masih hidup.
Rendra menahan napas keras. Jangan sakiti dia. Ragil menjawab tenang. Dia disakiti bukan karena saya benci, tapi karena dia nggak mau patuh. Rendra menekan. Bawa saya ke dia. Ragil menggeleng. Kamu belum dapat hak itu. Dua anak buah Ragil maju sedikit, menahan gerak Rendra. Ragil berkata datar. Kamu harus jawab satu pertanyaan. Kalung itu, mana yang asli? Rendra membeku. Keduanya asli. Ragil menggeleng. Yang asli itu bukan logamnya, tapi isinya. Rendra menatap Ragil. Kalung itu bisa dibuka. Ada ruang kecil di belakangnya, kata Ragil. Buka sekarang. Pilih satu. Kalau kamu bohong, Bu Marni mati malam ini. Rendra mengeluarkan dua kalung Ren, menaruhnya di meja. Ia menatap keduanya. Satu tampak lebih terawat, satu lebih kusam seperti baru diseret. Rendra berdoa dalam hati. Ya Allah, jangan biarkan aku salah. Ia memilih yang lebih kusam. Ia memutar bagian belakangnya dengan kuku. Klik. Kalung terbuka. Di dalamnya ada gulungan kertas kecil. Rendra membuka gulungan itu pelan. Tulisan tangan yang tergesa hanya berisi satu kalimat. Tanya Hendra tentang pabrik. Rendra membeku. Ragil mengangguk pelan. Kamu sudah masuk jalur yang benar. Rendra menatap tajam. Ini tentang pabrik kebakaran itu. Ragil mendekat sedikit. Itu bukan kebakaran. Rendra menahan napas. Terus apa? Ragil menjawab dingin. Itu penghapusan. Rendra mengepalkan tangan. Bu Marni pegang bukti. Ragil mengangguk tipis. Iya. Rendra mendesak. Buktinya di mana? Ragil tersenyum kecil. Di tempat yang cuma bisa kamu temukan kalau kamu berani kehilangan segalanya. Rendra berdiri perlahan. Sekarang bawa saya ke Bu Marni. Ragil memberi isyarat. Dua anak buah meraih lengan Rendra dan membawanya keluar ruangan kembali ke lorong. Mereka berjalan makin dalam, makin gelap, makin sunyi. Akhirnya mereka berhenti di pintu besi paling ujung. Ragil mengetuk sekali. Pintu terbuka. Dan dari balik pintu, terdengar suara lemah yang membuat jantung Rendra seperti pecah. Ren. Rendra membeku. Ragil berbisik di telinganya. Tajam. Ingat, kalau kamu menangis di depan dia, kamu bikin dia lemah. Kalau dia lemah, dia mati. Rendra menelan ludah keras. Pintu dibuka penuh. Bu Marni duduk di lantai. Tangan terikat. Wajahnya penuh lebam. Tapi matanya menatap Rendra seperti rasa sakit tidak berarti apa-apa dibanding satu hal. Melihat anaknya hidup. Bu Marni tersenyum kecil. Bibirnya pecah. Ren, kamu besar sekali. Rendra menahan suara yang ingin pecah dari dadanya. Ia ingin memeluk. Ia ingin menghancurkan tempat ini. Tapi ia hanya berdiri, menatap, mencoba tetap kuat. Bu Marni menelan ludah, lalu berbisik pelan. Maaf. Dan pada detik itu, Rendra sadar. Bu Marni bukan hanya disekap. Bu Marni sedang disiapkan untuk dihilangkan. Rendra berdiri kaku di ambang pintu sel itu. Bu Marni ada di hadapannya. Hidup, tapi hancur. Wajah lebam, bibir pecah, tangan terikat. Namun matanya masih sama seperti di lampu merah. Mata yang tidak meminta belas kasihan, hanya memastikan anaknya selamat. Bu Marni tersenyum lemah. Ren, kamu besar sekali. Rendra ingin maju, ingin memeluk, ingin menangis. Tapi Ragil berdiri di sisi pintu seperti bayangan maut. Ingat, jangan bikin dia lemah, bisik Ragil. Rendra menelan ludah dan memaksa suara stabil. Saya Rendra. Bu Marni memejamkan mata sebentar. Suaramu sama seperti dulu. Rendra menahan gemetar. Apa yang mereka lakukan sama ibu? Bu Marni menggeleng pelan. Bukan itu yang penting. Rendra terpaku. Bu Marni menatapnya seperti menatap rumah yang lama hilang. Yang penting kamu hidup. Kamu jadi laki-laki baik. Rendra tertawa kecil. Pahit.
Aku nggak baik, Bu. Aku sempat marah ke ibu di lampu merah. Bu Marni tersenyum lemah. Marah itu tandanya kamu masih punya hati. Rendra memandang sel lembab itu. Noda darah kering, ember di sudut, rantai di dinding. Tempat ini bukan penjara. Ini tempat menghapus manusia. Rendra berbisik tegas. Bu, aku akan bawa ibu keluar dari sini. Bu Marni menggeleng cepat lalu batu keras. Ragil menyeringai. Jangan kebanyakan harapan. Harapan bikin orang buta, kata Ragil. Rendra menoleh tajam. Diam. Ragil justru menikmati. Ayo, buktikan kamu bisa hidup di dunia orang besar. Bu Marni memanggil lirih. Ren, dengar ibu. Apapun, Bu, jawab Rendra. Bu Marni menelan napas berat, lalu berbisik pelan. Hendra bukan cuma ambil kamu. Dia hapus banyak orang. Rendra membeku. Dulu pabrik itu bukan kebakaran. Rendra bergumam. Penghapusan. Bu Marni terkejut. Ragil bilang. Bu Marni mengangguk lemah. Ada bukti. Ibu simpan. Buktinya di mana? Tanya Rendra cepat. Loker stasiun. Jawab Bu Marni. Nomor 17. Rendra mengulang pelan. 17. Ragil tertawa kecil. Loker stasiun. Klasik. Bu Marni menatap Ragil penuh benci. Kamu jangan sentuh itu. Ragil menyeringai. Kamu masih sok ngatur. Padahal napasmu tinggal hitungan. Bu Marni kembali ke Rendra. Suaranya makin tipis. Ren, ibu nggak minta kamu balas dendam. Rendra menahan dada yang sesak. Terus ibu minta apa? Ibu minta kamu selamat. Jawab Bu Marni. Jangan jadi korban kedua. Rendra menatapnya keras. Aku nggak akan lari lagi. Ragil bertepuk tangan pelan. Bagus. Tapi sayang, keberanianmu telat. Rendra menoleh. Apa maksudmu? Ragil mengangkat ponsel dan menunjukkan video. Pak Dharma dan Bu Yuni duduk pucat di ruang tengah. Dijaga dua pria rapi. Rendra seperti kehilangan napas. Kalian sandera mereka. Ragil mengangguk santai. Biar kamu nurut. Bu Marni berbisik putus asa. Renjen. Ragil menatap Bu Marni tajam. Diam. Lalu Ragil menatap Rendra. Kamu mau mereka hidup? Ambil bukti itu dari loker stasiun. Serahkan ke saya. Setelah itu Bu Marni saya lepas. Orang tuamu juga saya lepas. Rendra menggertakkan gigi. Kamu bohong. Kamu boleh nggak percaya, kata Ragil. Tapi kamu nggak punya pilihan. Bu Marni menggeleng cepat. Jangan, Ren. Jangan kasih bukti itu. Ragil memberi isyarat. Anak buahnya menarik Bu Marni berdiri dengan kasar. Bu Marni meringis, tapi tetap menatap Rendra. Rendra menggeram. Jangan sentuh dia. Ragil mendekat dan berbisik. Kamu mau ibu kandungmu tetap hidup? Nurut. Bu Marni berbisik. Suaranya patah tapi jelas. Ren, bukti itu bukan buat ibu. Bukti itu buat banyak orang. Rendra menatap Ragil tajam. Kalau aku pergi, kamu bisa bunuh dia kapan saja. Ragil tersenyum singkat. Ya. Ragil menepuk bahu Rendra pelan. Di dunia nyata, kamu harus memilih siapa yang kamu selamatkan. Rendra diam lama, lalu akhirnya menjawab tegas. Aku akan ambil bukti itu. Ragil tersenyum puas. Bagus. Bu Marni menangis pelan. Jangan. Rendra menatap ibunya, memaksa kuat. Bu, aku janji. Aku akan selamatkan ibu. Ragil menunjuk pintu. Kita berangkat sekarang. Rendra menoleh untuk terakhir kali. Bu Marni berbisik lemah. Kalau kamu sampai di stasiun, jangan percaya siapapun. Pintu sel ditutup lagi. Dari balik besi, suara Bu Marni terdengar terakhir kali malam itu. Ren, jangan takut. Ibu tetap sayang. Mobil hitam melaju ke arah stasiun. Di kursi belakang,
Rendra menggenggam kalung Ren dan menatap tulisan rahasia di dalamnya. Tanya Hendra tentang pabrik. Malam itu Rendra menuju loker nomor 17. Dan satu langkah lagi, sejarah bisa terbongkar. Atau kembali dihapus. Cerita ini adalah fiktif, dibuat menyerupai kejadian nyata agar kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran hidup di dalamnya. Setiap tokoh, tempat, dan peristiwa tidak berhubungan dengan kisah nyata manapun. Selamat menyimak kisah dari Pelita Hidup. Jika kalian menikmati ceritanya, silakan komentar, like, dan subscribe agar Pelita Hidup terus menyala dan menghadirkan cerita-cerita yang menguatkan hati dan pikiran.